أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك غفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أطهار أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تعوذ بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan apa? Merayakan 10 Muharram 1445 Hijriah. Dan pada hari ini pula Allah telah memampukan kita, memisahkan kita sehingga iman kita dan takwa kita bertambah dan kita berhak mendapatkan predikat husnul bidayah dan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di bulan Muharram dan bulan-bulan seterusnya iman dan takwa kita wajib dijaga. Mengapa demikian? Kalau tidak dijaga, kita bisa dipastikan mendapatkan husnul khatimah.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita syukuri nikmat yang Allah berikan sehingga tepat pada tanggal 10 Muharram ini Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita, keagungannya kepada kita. Apa keagungannya? Allah menciptakan 12 bulan dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, dan Allah telah mengutamakan 4 bulan yang lainnya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari 4 bulan ini Allah muliakan dan Allah harapkan adanya pertumpahan darah. Dan dari ini pula Allah telah memberikan petuahnya kepada kita melalui para ulama. Apa petuahnya dari para ulama? 10 Muharram itu adalah hari-hari di mana semua para nabi dibebaskan atau diberikan hadiah oleh Allah. Hadiah apa? Hadiah kemuliaan dari apa yang telah diusahakan. Lalu bagaimana dengan kita? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dulu itu berperang melawan kafir Quraisy, tapi saat ini, detik ini, para ulama pun mengatakan kepada kita untuk berperang melawan fakir. Maksudnya apa? Tidak ada umat Islam yang dilahirkan ingin menjadi fakir, tapi mau menjadi orang yang semuanya serba cukup. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua dalam ajarannya. Apa ajarannya? Ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan engkau ajarkan anakmu sesuai dengan zamanmu. Sebab zamanmu dengan zaman anakmu itu berbeda. Dan kata Rasul, jangan sampai kalian meninggalkan anak dan keluarga kalian dalam keadaan fakir. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan dirinya menjadi seorang kafir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya Muharram terbagi menjadi 4 kalimat. Huruf yang pertama adalah mim, huruf yang kedua adalah mujah, huruf yang kedua adalah hibzul Muhammad, yang ketiga adalah ra, yang keempat adalah mim yang kedua. Yang pertama, mim pertama adalah mujahadun nafsi, yang kedua adalah ha, hibzul hurmat, menjaga hormatan, yang ketiga adalah ridha Allah, yang keempat adalah mahabbatullah atau mencintai Allah. Adapun mim pertama pada bulan ini adalah berperang melawan hawa nafsu, bahwa Syekh Sanusi mengatakan dalam syarah kitabnya Al-Jazari, beliau mengatakan ketika nafsu sudah atau telah menguasai seseorang, maka ia seperti musuh. Ketika ia tiba-tiba menyergap, maka wajib untuk melawannya dan meminta bantuan untuk mengalahkannya, meskipun seumpama harus berselisih faham dengan kedua orang tuanya, sebagaimana apabila musuh telah menampakkan dirinya kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nafsu adalah penghalang yang paling besar antara engkau dengan Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling besar adalah keluar dari belenggu nafsu. Diceritakan bahwa dahulu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang, Rasul mengatakan para sahabat, wahai para sahabat, kita telah selesai melaksanakan perang Badar dan kita akan menuju perang yang paling besar. Apa jawaban para sahabat? Perang apa itu ya Rasulullah? Perang jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk senantiasa mengendalikan nafsu kita, bukan untuk memotong nafsu kita, tetapi mengendalikan nafsu kita. Karena nafsu itu terbagi beberapa. Yang pertama nafsu amar bisu, yang kedua nafsu lawwammah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Dan kalau ketiga nafsu ini bisa kita kendalikan, nafsu itu
urutannya cuma 3 yang kita tahu. Nafsu ammarah bisu itu yang suka marah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita marah, maka kita yang harus dilakukan adalah ambil wudhu. Kalau masih wudhu juga bisa marah, laksanakan sholat. Kalau masih sholat juga masih bisa marah, maka duduklah. Ketika duduk pun tidak bisa, maka tidurlah atau berbaringlah, sehingga amarah itu bisa diredam. Dan ketika sudah amarah bisu selesai, kita masuk kepada nafsu lawwamah. Ketika nafsu lawwamah sudah melemah, kita menuju kepada nafsu mutmainnah. Ketika sudah masuk ke dalam nafsu mutmainnah, tidak ada lagi rasa khawatir kepada apa yang diberikan oleh Allah, dan timbullah yang namanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam surat Al-Fajr ayat 28-29 ini tercermin nafsu yang luar biasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dan lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nafsu ini kalau kita tidak jaga baik-baik, bisa jadi yang namanya perampokan, yang namanya tidak mengikuti aturan, baik aturan agama dan negara, itu pasti kita melenceng. Kenapa demikian? Karena kudrat kita seperti itu. Tatkala kita diciptakan oleh Allah, nafsu ini berbentuk ruh. Ruh ini ditanya oleh Allah, wahai ruh, saksikanlah aku ini Tuhanmu. Apa jawaban ruh? Bala syahidna, ya, aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Tapi sudah lahir, kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dikatakan, mana yang tidak harus dikatakan, mana yang harus diikuti, mana yang tidak diikuti. Maka dari itu, kalaupun kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa-apa, itu kita mewajibkan dalam diri kita untuk mengikuti para ulama. Kenapa demikian? Karena ulama itu kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang seperti apa? Ulama yang tidak mencampur adukan urusannya di hadapan Allah dan kepada dunia, sudah melepas antara dunianya dan sudah melepas dirinya dari keinginan apa-apa yang dimiliki dari dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memampukan kita, membisarkan kita untuk bisa melatih nafsu kita sehingga menjadi irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dan yang perlu kita pertahankan adalah sholat di awal waktu. Jangan sampai sholat di awal waktu itu dilalaikan, dan jangan sampai juga ini ajaran, jangan sampai juga keluar rumah tidak dengan kaki kiri. Kenapa demikian? Karena ini bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aku liqauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.